Adik-adik, apakah kalian tahu cara menentukan operasi perjumlahan dan pengurangan pada aljabar? Kita cari tahu yuk. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Ahmad Akbar. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang aljabar. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas pada aljabar kali ini? Next. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini mengenai aljabar, yang pertama ada definisi, kemudian perjumlahan dan pengurangan atau operasi pada aljabar, kemudian contoh soalnya, dan yang terakhir adalah latihan. Next. Nah, untuk lanjut ke pokok bahasan, kalian harus pilih dulu nih, kalian tim pemula atau tim jenius. Perlu diperhatikan untuk dalam pemilihan tim, jika kalian tim pemula, maka tunggu saja video ini sampai ke definisi yang pemula. Tapi, jika kalian memilih tim jenius, maka kalian tinggal pilih segmen di bawah ini pada menit ke definisi jenius. Terima kasih, next. Halo, selamat datang di tim pemula. Untuk pokok bahasan pertama yakni definisi aljabar. Nah, untuk mendapatkan definisi kita lihat yuk permisalan bentuk aljabar berikut. Di sini kakak punya 3 buah apel dan juga 2 buah jeruk. Nah, di sini kakak misalkan bahwa apel sama dengan X dan jeruk sama dengan Y. Maka diperolehlah bentuk aljabar 3X ditambah 2Y. Nah, untuk unsur-unsur aljabar sendiri di sini ada 3 dan 2 merupakan koefisien dan X dan Y merupakan variabel. Selanjutnya, jadi, dapat disimpulkan bahwa bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat variabel atau peubah untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. nah untuk pokok bahasan berikutnya yakni perjumlahan dan pengurangan. Kita misalkan lagi untuk materi ini. Di sini kakak punya 5 buah ballpoint ditambah dengan 2 buah ballpoint. Maka tentu hasilnya adalah 7 buah ballpoint ya. 7 buah ballpoint. Nah, bisa kita misalkan bahwa ballpoint sama dengan P, maka diperolehlah bentuk aljabar. 5P ditambah 2P sama dengan 7P. Selanjutnya untuk pengurangan, di sini kakak punya 3 buah pensil dikurang dengan 1 buah pensil. Maka hasilnya tentu adalah 2 buah pensil. Nah, kita misalkan lagi bahwa pensil ini adalah M, variabel M. Maka bentuk aljabarnya adalah 3M dikurang M sama dengan 2M. Selanjutnya di sini kakak misalkan lagi nih untuk gambar yang ketiga ada 2 ballpoint ditambah 2 pensil dikurang 1 ballpoint. Maka hasilnya adalah 1 ballpoint 2 pensil, bukan 3 pensil ballpoint ya teman-teman, beda karena variabelnya tidak sama. Maka bentuk aljabarnya di sini adalah 2P ditambah 2M dikurang P sama dengan P ditambah 2M. Nah, untuk koefisien 1 pada aljabar tidak perlu diterapkan ya teman-teman. Lanjut. Nah, dari operasi perjumlahan dan pengurangan bilangan aljabar tadi, kalian sadar nggak sih bahwa bentuk aljabar dapat ditambah dan dikurang jika dan hanya jika jenis variabel peubah jenisnya sama. Kalian ingat ya, sama dengan jodoh. Oke, lanjut. Nah, untuk pokok bahasan berikutnya yakni contoh soal nih.
Contoh soalnya, ibu pergi ke pasar untuk membeli 3 melon, 7 stroberi di toko buah A. Kemudian, ibu membeli lagi nih 4 stroberi dan 1 melon di toko buah B. Nah, sesampainya dia di rumah, anggota keluarganya memakan melon, 2 melon, dan 5 stroberi. Jadi, sisa berapa buah melon dan stroberi yang dimiliki ibu sekarang? Nah, kita misalkan bahwa buah melon adalah variabel X dan buah stroberi adalah variabel Y. Nah, perlu diingat nih tentang tadi sebelumnya bahwa bentuk aljabar dapat dikurangi ataupun ditambah jika dan hanya jika jenis variabelnya sama. Maka bentuk aljabarnya dari soal di atas dapat kita tulis 3x ditambah 7y ditambah 4y ditambah x dikurang 2x sama dikurang 5y. Maka hasilnya 2x ditambah 6y. Jadi sisa buah melon dan buah stroberi yang dimiliki ibu adalah 2 dan 6. Selanjutnya di sini ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan di rumah sebagai latihan agar pendalaman materi perjumlahan dan pengurangan aljabar ini bisa lebih baik lagi. Ya, tak terasa kita sudah berada di akhir video untuk yang memilih tim pemula. Nah, jika kalian ingin mengubah atau ingin melanjutkan ke tim Genius, kalian tetap bertahan ya di video ini karena akan dilanjut pada definisi tim Genius. Sekian dan terima kasih kepada tim pemula. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan baik segi materi maupun latihan soalnya, bisa komen nih di kolom komentar pada video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di tim Genius. Nah, untuk pokok bahasan pertama tentang aljabar yakni definisi. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat variabel atau perubahan untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, di sini ada contoh yakni 3x ditambah 2y. Untuk 3 dan 2 adalah koefisien dan x dan y merupakan variabel atau perubahan. Nah, untuk pokok bahasan berikutnya yakni perjumlahan dan pengurangan. Di sini kakak misalkan kita punya 3 buah pensil dan dikurang dengan 1 buah pensil, maka hasilnya sama dengan 2 pensil. Nah, kita misalkan pensil sama dengan M, maka bentuk aljabarnya 3M dikurang M sama dengan 2M. Ini koreksi ya, ini dikurang. Nah, di sini juga ada contoh untuk perjumlahan dan pengurangan aljabar yakni 4M ditambah 5M sama dengan 9M, 5A dikurang 3A sama dengan 2A, 7B dikurang 2B ditambah 3B sama dengan 8B, kemudian 2X ditambah 2X dikurang 7Y ditambah 2Y sama dengan 4X dikurang 5Y. Jadi terus ada 8x dikurang 2 dikurang 6x dikurang 3 sama dengan 2x dikurang 5. Jadi pada contoh perjumlahan dan pengurangan ini yang kita jumlahkan hanya koefisiennya dan perlu diperhatikan variabelnya. Jika sama maka dia bisa dijumlahkan atau dikurang. Nah, dari operasi perjumlahan dan pengurangan bilangan aljabar tadi, kalian sadar nggak sih bahwa bentuk aljabar dapat ditambah dan dikurang jika dan hanya jika jenis variabel perubahan jenisnya sama. Kalian ingat ya, sama dengan jodoh. Oke, lanjut. Pokok bahasan berikutnya yakni contoh soal. Nah, contoh soalnya dari pertanyaan berikut, mana sih yang benar? Nah, untuk pertanyaan pertama yakni 9C ditambah 5 ditambah 2C ditambah 3 sama dengan 12C ditambah 8. Kemudian untuk soal yang kedua yakni 7P ditambah 2 ditambah P dikurang 6 sama dengan 5P dikurang 3.
Untuk pernyataan ketiga yakni 4Y dikurang 3 ditambah 2Y ditambah 1 sama dengan 6Y dikurang 2. Nah, untuk pembahasannya sendiri, kita perlu ingat dulu nih, untuk apa sih kesimpulan yang kita buat sebelumnya, bahwa bentuk aljabar dapat dikurangi, koreksi, ditambah jika dan hanya jika jenis variabelnya sama. Langsung saja ke pengerjaannya. Nah, untuk pernyataan 1, jadi kita cek satu-satu, yakni 9C ditambah 5 ditambah 2C ditambah 3 sama dengan 11C ditambah 8. Nah, hasilnya berbeda nih, maka pernyataan 1 ini salah. Nah, untuk pernyataan 2 yakni 7P ditambah 2 ditambah P dikurang 6 sama dengan 8P dikurang 8. Nah, hasilnya berbeda dengan yang tertera pada soal, maka jawabannya salah. Nah, untuk pernyataan yang ketiga yakni 4Y dikurang 3 ditambah 2Y ditambah 1 sama dengan 6Y dikurang 2. Nah, ternyata untuk pernyataan ketiga ini sesuai, nilainya sama. Jadi, pernyataan yang benar adalah pernyataan 3. Selanjutnya, untuk latihan soal, kalian bisa kerjakan di rumah ya sebagai latihan agar pengetahuan kalian tentang aljabar ini semakin bertambah. Silakan bisa disimak soalnya. Next. Ya, tak terasa sudah berada di akhir video pada tim Genius. Untuk tim Genius yang ingin mencoba untuk tim pemula, bisa mengubah menit di segmen ke definisi pemula. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang ingin didiskusikan baik mengenai materi ataupun latihan soal, bisa kalian komen nih di video pembelajaran kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan tetap semangat.